Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christian Bayutama, NIM A1D019105, Program Studi Agroteknologi tahun 2019, Universitas Negeri Jenderal Sudirman. Pada kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Kesuburan Tanah dan Pemupukan dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Sisno MSI. Saya sekarang berada di daerah Desa Karanglena, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, yaitu desa saya sendiri. Jadi saya akan menilik bagaimana kondisi tanah di daerah sini. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu tanah. Jadi tanah adalah salah satu sumber daya yang bisa membantu kehidupan manusia. Salah satunya menjadi tempat berdirinya bangunan-bangunan atau rumah-rumah untuk manusia hidup. Selain itu, tanah juga menjadi media tanam bagi tanaman-tanaman atau tanaman perkebunan, baik itu tanaman padi ataupun jagung dan lain-lainnya, di mana tanah itu menjadi penyuplai unsur hara dan juga menjadi tempat berdirinya tanaman itu dan tumbuh sampai besar nanti. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga kesuburan tanah dan mengetahui bagaimana kondisi tanah di daerah kita agar kita bisa memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin tanpa merusaknya. Untuk selanjutnya, mari kita lihat kondisi tanah-tanah di pekarangan, di daerah sawah, dan di daerah perkebunan di Desa Karanglena ini. Kesuburan tanah merupakan suatu kondisi atau keadaan di mana tanah mampu mendukung pertumbuhan tanaman dengan berbagai komponen di dalamnya seperti kimia, biologi, dan fisika. Ada beberapa ciri dari tanah yang subur. Yang pertama, kadar pH netral. Kedua, memiliki tekstur lempung. Ketiga, cocok untuk berbagai tanaman. 4, warna tanah coklat kehitaman. 5, mengandung unsur mineral. Ini adalah contoh tanah pekarangan di mana warna tanah pada tanah ini berwarna coklat kehitaman yang menunjukkan bahwa tanah ini adalah tanah yang subur. Selain itu, banyaknya sisa-sisa tanaman atau daun menunjukkan bahwa bahan organik banyak terkandung pada tanah ini. Tekstur yang mudah hancur juga membuat tanah ini mudah dilalui air, yang artinya air lebih mudah membawa zat hara ke tanah ini. Selanjutnya adalah tanah perkebunan. Untuk tanah di daerah Kabupaten Cilacap ini, banyak jenis tanah litosol, mediteran, regosol, grumosol, dan latosol, serta podzolik yang merupakan tanah pertanian dan perkebunan. Selain itu, ada juga tanah lain yaitu jenis tanah aluvial yang banyak digunakan untuk lahan pertanian dan lahan permukiman warga. Ini adalah contoh tanah dari perkebunan, hampir sama dengan contoh tanah pekarangan, dengan tekstur yang mudah hancur, warna tanah coklat kehitaman, yang menunjukkan bahwa zat hara dan bahan organik banyak terkandung dalam tanah ini. Selain itu, tanah ini juga mengandung sedikit lempung yang membuat tanah ini mudah dibentuk menjadi bulatan-bulatan, tetapi masih mudah hancur saat ditekan. Selanjutnya adalah tanah persawahan. Untuk di daerah Kabupaten Cilacap, tanah persawahan banyak mengandung jenis tanah aluvial atau jenis tanah yang dianggap masih muda atau baru yang diakibatkan oleh proses pengendapan aliran sungai di daratan rendah atau lembah. Sumber hara pada tanah sawah aluvial terutama berasal dari kandungan mineral tanah sawah tersebut. Pelapukan mineral di dalam tanah menghasilkan unsur-unsur hara baik, unsur hara makro primer P dan K maupun unsur hara makro sekunder Ca dan Mg yang banyak diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Untuk tekstur tanah ini bertekstur liat atau lebih banyak mengandung lempung tetapi masih mudah hancur, yang menyebabkan air mudah mengalir atau melalui pori-pori tanah yang bisa membawa zat hara yang membuat tanah ini subur. Melihat dari vegetasi di daerah-daerah yang sudah saya tilik
masih banyak tanaman-tanaman dan hewan-hewan yang hidup di daerah sekitar tanah tersebut ataupun di tanah tersebut, yang menunjukkan bahwa sumber hara di tanah tersebut masih banyak dan kesuburan tanah tersebut masih terjaga, sehingga tanaman ataupun hewan masih bisa hidup di daerah-daerah tersebut. Oke teman-teman semua, sekarang saya sedang berada di kediaman seorang petani dan juga seorang tokoh masyarakat di Desa Karangrena, atau lebih tepatnya di rumah kepala dusun Desa Karangrena, salah satu kepala dusun. Sekarang saya bersama dengan Bapak Suratno. Iya. Dengan Bapak Suratno sebagai kepala dusun di Desa Karangrena, benar? Iya betul. Ya. Jadi di sini saya akan sedikit ingin mengetahui informasi tentang pertanian yang ada di Karangrena sendiri, untuk kondisinya bagaimana, petaninya juga bagaimana. Sebelumnya juga saya ingin menanyakan Bapak, kira-kira sudah berapa lama ya Bapak terjun di dunia pertanian ini? Iya. Kalau saya terjun di dunia pertanian, kebetulan saya kan anak seorang petani. Bapak ibu saya itu seorang petani semua. Berarti saya bertani itu mengikut bapak dari kecil. Setelah saya dewasa, punya rumah tangga, akhirnya saya mandiri bertani sendiri ya. Dimulai dari tahun 10 tahunan lebih lah. Ya, kita yang mandiri itu 10 tahunan lebih karena saya sudah berkeluarga. Oke, berarti sudah lama ya Pak untuk bertani ini? Ya, cukup lah. Ya, sudah cukup lama. Dan juga kebetulan Bapak ini kan kepala dusun, berarti sangat mengetahui bagaimana keadaan di Desa Karangrena ini, khususnya di pertaniannya ya Pak. Jadi sedikit tahu. Iya, jadi saya juga akan menanyakan bagaimana sih keadaan pertanian di Karangrena ini, mungkin untuk petaninya bagaimana, terus hasil panennya bagaimana, atau ada kemajuan kah, atau hanya begitu-begitu saja dari tahun ke tahun, mungkin Bapak bisa menjelaskan. Iya, kemungkinan kalau untuk keadaan pertanian di Desa Karangrena itu kan, desa kita kecil, Desa Karangrena itu kecil dan luas lahannya juga sedikit untuk Karangrena. Jadi di Karangrena itu ada lahan sawah dan juga ada lahan darat atau perkebunan, kebun. Tapi untuk di Desa Karangrena itu disebut sebagai penyangga pangan terbesar di Kecamatan Mawas. Untuk Desa Karangrena seperti itu. Karena apa? Dari warga Karangrena yang dari lahannya yang sedikit itu, akhirnya dia itu menjajah di desa-desa lain, seperti ada di Mawas Lor, Mawas Kidul, Lempang, ada di Karangmiri, Karangreja. Itu sebagian besar pemiliknya justru dari warga kita, warga Karangrena. Jadi banyak sekali yang bertani di lain desa seperti itu. Jadi bisa dikatakan penghasil beras terbesar di Kecamatan Mawas justru malah dari Karangrena, walaupun kita itu lahannya sempit karena kita menjajah di tempat lain. Oke, jadi petani di Karangrena ini kayak penyuplai juga begitu ya Pak berasnya, karena yang mengurus lahan-lahan di desa-desa lain juga orang Karangrena sendiri begitu ya Pak? Ya, sebagian besar banyak yang ikut menanam di sana, di desa lain. Contohnya di daerah Mawas, Mawas Kidul, Mawas Lor itu kebanyakan warga Karangrena, hampir 50% ada di sana. Oh gitu. Oke, untuk selanjutnya kira-kira mungkin kan dari Karangrena sudah maju, tapi kan yang jelas pasti ada kekurangan yang masih belum dipenuhi atau masih kurang dari pertanian di desa Karangrena. Itu dari Bapak apa ya kekurangannya kira-kira? Iya, kalau menurut saya sekarang kan zaman modernisasi. Kearifan lokal itu yang masih sangat melekat dengan petani kita. Padahal di sini kan kita sudah dibekali alat, bermacam alat, walaupun sih alat-alat mesin pertanian udah mulai masuk seperti traktor, terus menanam udah mulai masuk, terus kombain untuk petik padi udah mulai masuk, tapi sebagian besar belum mau menggunakan itu karena ditolak sama buruh-buruh petani. Kalau kita bilang dari jawaban dulu lah, waktu saya kecil bapak saya itu nyampur sendiri, sekarang sudah ada traktor. Kita waktu panen
pas musim panen raya kita nggak punya tenaga yang untuk petik, sekarang sebetulnya sudah ada alat-alat untuk petik itu. Jadi modernisasi sudah mulai masuk walaupun belum sepenuhnya. Oh gitu. Oh berarti dari petaninya sendiri belum bisa ke modernisasi, masih kurang begitu ya Pak, karena kearifan lokal yang masih dijaga begitu ya Pak. Iya. Oke, untuk selanjutnya kan dari Bapak tadi berkata kalau petaninya itu masih memegang kearifan lokal, berarti artinya petani mungkin lebih masih tradisional begitu ya Pak, masih belum mau menggunakan alat-alat yang modern atau mungkin belum bisa begitu ya Pak. Kalau untuk alat sebetulnya sih sudah masuk mekanisasi, cuman menggunakan mekanisasi yang sudah agak lama itu. Untuk pindah ke modernisasi seperti sekarang, contohnya kita menggunakan mesin tanam, belum banyak yang menerima. Padahal buruh tanam saja sekarang umur rata-rata 50. Untuk ke depan lagi 10 tahun lagi mungkin sudah purna nggak bisa untuk tanam, tapi belum bisa menerima adanya mesin tanam, masih manual. Walaupun sedikit itu ada lah mesin-mesin canggih teknologi udah mulai masuk. Iya, sebagian udah mulai masuk. Oke, terima kasih. Terus berhubungan ini tentang mata kuliah saya sendiri tentang kesuburan tanah dan pemupukan sendiri. Bagaimana sih petani di Karangrena ini? Apakah sudah memahami tentang bagaimana memanfaatkan tanah dengan baik, terus menjaganya dengan baik? Apakah sudah paham atau bagaimana Pak? Kalau menurut saya paham sekali, karena walaupun dia itu menjaga kearifan lokal, tapi di sini kan ada penyuluh yang selalu mendampingi petani di kelompoknya. Jadi dari dinas-dinas pertanian itu selalu mendampingi jadi untuk cara pola tanam, cara menjaga kesuburan. Jadi di sini pun sudah mulai modernisasi, sudah masuk, terus organik sudah masuk. Contohnya menggunakan tanaman organik sudah masuk, itu kan untuk menjaga kesuburan tanahnya biar tidak terlalu menggunakan bahan kimia. Dari penyuluh itu nggak bosan-bosan, itu mengajarkan kepada petani-petani untuk mengikuti aturan pemerintah supaya terjaga kesuburannya. Jadi semuanya paham. Oke, berarti dari pemerintah sendiri sudah banyak ikut serta ya Pak di pertanian di Karangrena ini? Bukan banyak lagi. Iya, bukan banyak lagi, tapi D7 yang mendukung. Sangat mendukung. Iya, dari petani kita, dari yang sangat-sangat jauh tertinggal, dari sekarang maju itu dari dinas-dinas terkait yang selalu memberi bimbingan. Oh gitu. Iya. Ya mungkin dari dinas pertanian yang lain, mungkin daerah lain mungkin bisa mencontoh yang di sini ya Pak, biar ikut maju juga yang daerah-daerah lain begitu. Bisa ya. Tapi khususnya kalau di pertanian di Kecamatan Mas Karangrena, khususnya Karangrena itu kan petani padi, hanya padi yang jadi produk unggulannya padi di pertanian. Berarti sorotan utamanya padi. Padi ya. Mohon maaf tadi untuk kamera ada masalah, jadi akan kita lanjut pada pertanyaan keempat. Jadi pertanyaan keempat adalah bagaimana keadaan kesuburan tanah di Desa Karangrena sendiri begitu? Ya, untuk kesuburan tanah di Desa Karangrena menurut saya itu cukup subur. Ya, cukup subur itu dari keterbuktian hasil. Kita hasil selalu bagus di situ. Jadi kalau tanahnya subur itu kan dominannya tumbuhan bagus, pH, akhirnya panen pun banyak. Jadi tanah kita saya rasa itu subur sekali. Untuk rata-rata panen padi mungkin ya Pak di sini itu tiap pemanennya berapa sih Pak? Jadi 8 sampai 9 ton, 7 sampai 9 rata-rata lah ya. Jadi kalau kita rata-rata 8 itu per hektar. 7 sampai 9 per hektar. Dan itu setiap tahunnya stabil ya begitu ya Pak? Iya, kalau panen kan kita 2 kali. Musim rendang sama musim sardon atau MT1 MT2. Itu biasa kalau MT2 sedikit menurun karena musimnya kan musim kemarau. Jadi agak menurun. Yang tadinya bisa 9 cuma dapat 8 gitu. Jadi makanya kita rata-rata dari 8 dari per tahunnya. Oke, jadi bisa dibilang untuk kesuburan di tanah di Desa Karangrena ini stabil ya kesuburannya. Cuma yang mempengaruhi hasil panen itu dari iklim dan cuaca.
Jadi untuk kesuburan tanah sendiri tetap stabil, nggak berpengaruh terhadap hasil panen. Yang berpengaruh adalah cuaca dan iklimnya. Oke, untuk selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya kepada Bapak. Bagaimana sih harapan Bapak kepada pemuda-pemuda seperti saya yang lebih ke mahasiswa pertanian begitu Pak? Bagaimana harapan Bapak ke depannya? Ya, harapan saya justru sangat mendukung dengan pemuda-pemuda yang ingin bertani, ya, karena dari bertani itu asik sebetulnya. Apalagi kayak sekarang sudah didominasi dengan modernisasi. Kita bisa nyapul, bisa dengerin musik, bisa tidak kotor. Jadi nggak usah takut kotor menjadi petani, dan petani itu hasilnya lebih bagus dari pekerja pabrikan. Jadi ayo untuk pemuda kita kembali untuk bertani, makmurkan bumi Indonesia dari cara bertani. Mau tani padi, mau tani holti, mau tani sayur apa saja, yang penting ayo kita kembali majukan pertanian kita, itu saja. Oke, harapannya pemuda di Indonesia, khususnya pemuda yang masuk pertanian, bisa memajukan Indonesia. Oke, terima kasih untuk Bapak atas informasinya. Saya dapat banyak informasi dan pengalaman juga dari Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bapak. Ya, sama-sama, semoga saja untuk kemasan ini yang sedang belajar untuk menjadi orang yang nantinya membimbing petani untuk menjadikan petani-petani kita itu maju. Terima kasih juga. Ya, oke teman-teman, mungkin ini adalah akhir dari video ini. Apabila dari awal video ini saya ada kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.